إلى حضرة شيخنا مرشدنا سيد أحمد صاحب الوفاة العارفين رضي الله عنه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang sama-sama kita muliakan pengasaban Hadratus Syekh Ahmad Sahibul Wafat al-Arifin radhiyallahu anhu. Yang kita hormati Sahibul Bait, Muhammad Nabi, sana dan sahat saputra, saya keluarga besarnya. Ya insyaallah dalam istiqamah melaksanakan manaqib yang semoga dengan wasilah manaqib ini Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati rekan-rekan mubalighin, mubaligh dai-dai atau Qadiriyah Naqsyabandiyah, pesantren Suryalaya, sesepuh khotaman dan manaqiban, ikhwan dan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, pesantren Suryalaya. Biasanya di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah yang merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah haji, jutaan manusia berkumpul untuk melaksanakan Jumratul Ula, Wusta dan Jumratul Aqabah. Tapi seiring dengan adanya pandemi COVID-19, jumlah yang awalnya bisa mencapai 2.500.000 orang peserta ibadah haji di tahun ini hanya dilaksanakan oleh 60.000 orang saja. Itu pun merupakan pilihan dari warga yang tinggal di Arab Saudi saja. Tentu ini suatu hal yang menjadikan pelajaran buat kita, di mana orang-orang yang beriman setiap apapun peristiwa pasti dia akan berbaik sangka kepada Allah dan meyakini bahwasannya semua peristiwa itu pasti ada hikmah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Orang-orang yang senantiasa berzikir, baik ketika berdiri, ketika duduk maupun berbaring, akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dengan seiring dengan perubahan, perpindahan, berputarnya langit dan bumi, Maha suci Allah, tidak ada yang kau ciptakan ini batila atau sia-sia belaka. Semuanya pasti ada hikmahnya, semua pasti ada pelajarannya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, umat manusia seluruh dunia, khususnya umat Islam, bahwasanya dulu sebelum kota Mekah
dan tempat-tempat yang dijadikan destinasi ibadah haji jutaan manusia dulu itu pun kosong melompong, tidak ada apapun kecuali padang pasir tandus. Di mana saat itu dua orang hamba Allah yang merupakan pilihan, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam, mendapatkan tugas untuk membangun kembali Ka'bah yang saat itu hanya tinggal qawaidnya saja. Qawaid itu artinya adalah fondasi. Banyak versi tentang Ka'bah ini. Ada yang mengatakan bahwasanya Ka'bah ini sesungguhnya adalah merupakan warisan dari Nabiullah Adam alaihissalam, di mana ketika Adam alaihissalam dan Siti Hawa Allah usir dari jannah ke dunia, merasa rindu dengan tawaf yang mereka lakukan bersama ribuan bahkan jutaan malaikat di Baitul Ma'mur. Mereka rindu sehingga Nabiullah Adam alaihissalam dan Siti Hawa meminta agar ada miniatur Ka'bah di bumi. Allah buatkan itu miniaturnya di bumi. Tapi ada juga riwayat mengatakan bahwasanya Ka'bah itu sesungguhnya adalah monumen yang dibangun oleh Allah, yang dibangun atas perintah Allah oleh para malaikat. Monumen peringatan kepada manusia sebagai khalifah fil ardi, khalifah di dunia. Bahwasanya dulu sebelum manusia itu menjadi khalifah, ada makhluk yang Allah percaya menjadi khalifah fil ardi, yaitu bangsa jin. Di mana bangsa jin ini Allah percayakan menjadi khalifatun fil ardi, tetapi mereka selalu membuat kerusakan, membinasakan satu dengan yang lain, membuat pertumpahan darah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada yang disebut dengan bangsa jin ini. Maka Allah utus malaikat untuk menghancurkan bangsa jin itu. Dihancurkanlah oleh para malaikat. Ada yang selamat, ada yang lari ke hutan, ada yang lari ke gunung, ada yang lari ke laut. Dan di situ ada satu sosok bayi dari bangsa jin yang selamat, dan itu akan dibunuh juga oleh malaikat. Tetapi melihat bayi ini, malaikat tidak tega. Maka malaikat itu mengadu kepada Allah, ada tersisa satu bayi bangsa jin yang kalau dibunuh mereka tidak akan tega melihatnya. Maka kata Allah, kalau gitu bawa si bayi bangsa jin ini ke surga. Dididik oleh malaikat dari mulai bayi sampai besarnya, jadi pintar, bahkan kepintarannya jauh melebihi malaikat. Dan si bayi ini nanti disebut dengan iblis. Jadi iblis itu, setan itu, ya memang asalnya dari bangsa jin. Jinnya dari api, setan juga dari api. Sesungguhnya setan itu, iblis itu asalnya juga dari bangsa jin. Hanya tadi bangsa jin yang lari ke sungai, lari ke gurun pasir, ke gunung, ke hutan, ke laut, itu ada yang nanti di Islam. Ada istilah jin Islam. Sesungguhnya jin itu adalah cikal bakal si iblis yang nanti menjadi nenek moyangnya bangsa setan itu. Maka untuk memberikan satu peringatan
agar manusia bisa menjaga bumi ini, bisa memakmurkan bumi ini, tidak saling bertumpahkan darah, tidak saling membinasakan di bumi ini. Allah buatkan monumen yang disebut dengan Ka'bah. Kembali ke kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang Allah perintahkan untuk membangun qawaid atau fondasi. Setelah beres dibangun fondasi berbentuk Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk naik ke Bukit Kubais. Kata Allah, ya Ibrahim azin bin nas bil hajj. Wahai Ibrahim, azin. Azan itu artinya panggilan, azan. Azin panggilan. Azin bin nas bil hajj. Panggil manusia untuk haji. Kata Ibrahim, ya Rabbi ma yablughu sauti. Bagaimana suara akan sampai? Tidak ada manusia satupun di padang pasir ini yang tandus, tidak ada pohon, tidak ada air. Kalaupun aku panggil mereka untuk datang kemari, mungkin mereka tidak mau. Siapa yang mau datang ke tempat yang tandus, tidak ada air, tidak ada pohon? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, azin binnas bil hajj. Panggil saja, tugasmu itu memanggil manusia untuk haji. Biarkan aku yang menyampaikan suaramu kepada seluruh manusia. Maka dalam Al-Quran Al-Hajj ayat 27 Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamin ya'tina min kulli fajin amik. Adzin finnas bil haji, panggil manusia untuk berhaji, maka akan datang kepadamu rijalan, orang yang berjalan kaki, wa ala kulli dhamin, dan orang yang menggunakan onta yang kurus. Kurus ini karena saking jauhnya perjalanan sampai kurus ke onta. Yatina min kulli fajin amik, yang datang dari tempat yang sangat jauh. Dan itu terbukti seluruh umat manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya melaksanakan ibadah haji sampai nanti yaumil kiamah. Kalaupun sekarang ada pandemi, tetap ibadah haji dilaksanakan meski hanya diwakili 60.000 orang saja. Di mana pelajarannya di situ? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Di mana pelajarannya adalah kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah. Orang yang sudah tunduk, sudah patuh kepada Allah, maka segala urusan duniawinya itu Allah yang akan mengendalikan. Allah yang akan menjamin. Allah yang akan melindungi. Di mana dalam hadis qudsi disebutkan, ya ibna Adam, anallahu aqulu li syai'in kun fayakun. Wahai anak Adam, aku adalah Allah yang mana aku berkata kun fayakun. Ketika aku katakan jadi, maka jadilah. Ati'ni aj'aluka taqulu li syai'in kun fayakun. Taatlah kepadaku, maka aku akan jadikan engkau itu berkata sesuatu kun fayakun, jadi maka jadi. Contoh itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di antara doanya, qala rabbi al hadza
salihan amila warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum bila wal yaumil akhir. Itu padang pasir yang tandus, tidak ada pohon, gak ada air, gak ada kehidupan. Ketika berdoa Ibrahim alaihissalam, Allah jadikan itu kota yang paling makmur. Airnya tidak pernah kering, yaitu air Zam-Zam. Tidak pernah ada berita saudara kita pulang umroh, pulang haji, nggak bawa jam-jam, alasannya kering. Kalau mau jam-jam, aduh, kering. Tidak ada istilah itu, malah di kita kebanyakan konon wudu di masjid kering cairnya kesaat seumurnya. Justru bangsa negara kita yang memang makmur, gemah lipah roh jinawi, kadang-kadang masjid juga nggak ada airnya karena sumurnya kering. Tapi di sana tidak ada istilah itu air Zam-Zam kering. Itu seluruh masjid yang ada di Mekah sampai Madinah disuplai oleh air Zam-Zam itu. Berton-ton air tiap hari disuplai oleh mobil tangki. Tidak ada satu masjid pun di sana kecuali di sana ada air Zam-Zam disuplai. Tempatnya itu kita sudah hafal seperti itu, tempat airnya. Nah, dulu saya termasuk orang yang tidak suka dengan air Zam-Zam karena nggak enak, hambar. Jadi kalau orang pergi haji itu tuh kalau dikasih Zam-Zam itu hanya menghormati orang tuan rumah aja. Di pada tersinggung, saya minum tuh Zam-Zam, karena nggak suka, airnya nggak enak. Tapi ketika kesana itu ya Allah, itu air nikmat sekali. Ternyata Zam-Zam yang ada di Indonesia dicampur dengan air. Atau gue campur air. Atau kalau nggak campur mah nggak akan kebagian. Satu orang hanya dapat jatah 2 ini nih. Hanya 2 galon yang kecil begini 5 liter kalau masalah ini. 2 galon anak kan. Nah itu 2 galon anak kecil. Gitu. Sementara itu Zam-Zam dibagi orang sekampung, nggak akan cukup, akhirnya dikasih air. Untuk pantas nggak enak. Tapi di sana ya Allah itu Zam-Zam nikmatnya tidak ada air senikmat Zam-Zam. Itu merupakan keberkahan dari Allah kepada Nabiullah Ibrahim yang taat patuh kepada Allah. Termasuk kurbannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang luar biasa. Maka Idul Adha ini tidak lepas daripada kisah kurbannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana beliau itu merupakan nabi yang Allah muliakan. Dari sekian ribu nabi yang ada dan rasul, hanya Nabi Ibrahim yang namanya disandingkan dengan Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika sholat kita baca, ketika sahut dibaca, itu hanya Nabi Ibrahim yang disandingkan dengan Nabi Allah Muhammad SAW. Dan dalam Al-Quran hanya Nabi Ibrahim saja yang dijadikan uswatun hasanah, sebagaimana Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Nabi lain tidak ada. Saking Allah muliakan. Dan Nabi Ibrahim itu Allah jadikan sebagai Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi, bapaknya para rasul. Kenapa demikian? Ketaatannya luar biasa. Sodakohnya luar biasa. Sehari itu motong kambing 100. Kalau nggak ada tamu nggak makan dia. Makan enak kalau ada tamu. Jadi kalau ingin makan enak, nyari tamu. Sekian mil jalan kaki, kalau kita terbalik ada tamu disumputkan tamu enak. Terbalik terbalik. Kurbannya setiap tahun. Maka dikatakan dalam tafsir Jalalain luar biasa, disebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar itu adalah nahrun, sungai.
yang Allah ciptakan di surga itu khusus untuk memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Jadi umat Nabi Musa alaihissalam tidak akan merasakan itu nikmatnya Al-Kautsar. Hanya umatnya Rasul dan beliau yang akan menikmati Al-Kautsar ini di surga. Fasholli li rabbika wanhar. Banyak tafsir menyebutkan fasholli salat Idul Adha. Li rabbika wanhar, berkurban. Tapi dalam tafsir Jailani dibahasnya luar biasa, nanti akan nyambung kepada sifat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Fasholli li rabbika artinya dum itu dawamkan. Dum ala tawajuhi nahwahu, dawamkan engkau bertawajuh kepada Allah, kepadanya. Tawajuh itu bisa berbentuk ibadah zahir, bisa berbentuk ibadah batin. Wa akhlis fihi, ikhlaskanlah ketika sedang tawajuh itu kepada Allah. Wastaqim alaihi, dan istiqomahlah. Apa beda antara dawam dan istiqomah? Kalau kita dawam ya istiqomah, sering digabung yang dawam istiqomah, padahal beda. Ada dawam, ada istiqomah. Dalam hadis itu pun antara dawam dan istiqomah beda tempatnya, beda porsinya. Dalam hadis Siti Aisyah, beliau bertanya pada Rasul, apa pekerjaan yang paling Allah cintai? Kata Rasul, ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa iqra. Pekerjaan yang paling Allah cintai itu adalah pekerjaan yang dawam, meski sedikit. Dawam masih sedikit. Tapi ketika istiqomah, hadis yang lain mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil Islam la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasul, berikan aku nasihat, berikan aku wasiat, berikan aku kalimat yang aku tidak akan pernah bertanya selain engkau setelahnya. Kata Rasulullah, qul amantu billah sumastaqim. Beda. Qul amantu billah, katakan aku beriman pada Allah sumastaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi di mana bedanya? Kalau dawam itu adalah pekerjaan yang dilaksanakan secara kontinu, terus menerus. Kita habis sholat zikir, itu namanya dawam. Kita setiap hari melaksanakan sholat 5 waktu, itu dawam. Sebelum sholat kita wudhu, itu juga dawam. Hari Senin Kamis kita khotaman, itu namanya dawam. Suatu pekerjaan yang dilakukan secara kontinu, terus menerus, itu namanya dawam. Tetapi kalau bicara masalah istiqomah, itu adalah merupakan perbuatan hati yang hubungannya dengan komitmen. Kita sholat 5 waktu dawam, tapi sudah komitkah kita sholatnya itu tepat waktu? Berarti belum komitmen, berarti belum istiqomah. Dawam sholatnya, tapi belum istiqomah sholatnya. Kita melaksanakan zikir pondok pesantren Suryalaya. Kita dawam melaksanakan zikir pondok pesantren Suryalaya.
Tetapi sudahkah kita berkomitmen mursyid kita hanya penguasa abah? Istiqomah. Tapi ada orang yang dawam zikirnya, dawam khotamannya, dawam manakiban, tapi tidak komitmen dia. Nggak istiqomah berarti dia. Karena sudah mengakui orang lain sebagai mursyidnya. Tidak istiqomah. Dia dawam tapi tidak istiqomah. Karena istiqomah itu adalah komitmen. Baik itu dawam, baik itu istiqomah, memiliki resiko, memiliki ujian, cobaan yang sangat berat. Dan tidak akan bisa sampai kepada dua ini kecuali dengan ujian dan ujian penuh dengan resiko. Tetapi di situ di tengah-tengah antara dawam dan istiqomah ada ikhlas. Artinya yang mampu menguatkan antara dawam dan istiqomah hanya satu, yaitu ikhlas. Ikhlas tidak kita melaksanakan ibadah sholat. Ikhlas tidak kita itu melaksanakan ibadah zikir. Ikhlas tidak kita itu bermusikkan pengarsa abah. Semakin tinggi ikhlasnya, semakin muncul komitmennya. Bukan berarti kita itu sholatnya telat tidak ikhlas, tapi tingkat ikhlasnya itu tidak sebagus orang yang tepat waktu sholatnya. Dia ikhlas tapi tingkatan ikhlasnya tidak sebagus orang yang tepat waktu itu sholatnya. Maka orang yang kuat ikhlasnya akan kuat pula komitmennya. Soal dawam jangan tanya, insya Allah dawam, tapi komitmennya bagaimana? Ini yang sulit. Terkadang orang itu ketika sholat bisa tepat waktu, dia mampu dawam. Tetapi ketika ada musibah datang bertubi-tubi, dia merasa putus asa, ditinggalkan sholatnya, berarti dia dawam tapi tidak istiqomah. Goyang dia, tidak komitmen dia. Maka di situ ada ikhlas yang menguatkan antara dawam dan istiqomah. Orang yang tidak berusaha dirinya untuk dawam, tidak berusaha untuk istiqomah, itu ada 3 jebakan yang luar biasa. Hati-hati. Dan pasti kena dengan jebakan itu. Yang pertama adalah jebakan kusuk, yang kedua jebakan nifak, yang terberat adalah kufur. Apa itu kusuk? Fasik. Jadi dia itu bisa saja dawam ibadahnya, tapi nggak ada komitmen. Akhirnya ibadah maksiat jalan terus. STMJ. Dia sholat, dia ibadah, tapi maksiatnya nggak berhenti. Berarti dia itu continue ibadahnya, tapi tidak komitmen dia. Terjebak dengan kusuk tadi, fasik. Yang kedua jebakan nifak, munafik. Dawam ibadahnya, dawam zikirnya, dawam segala bentuk ritualnya, tapi dia tidak komitmen sehingga tidak bisa menjaga lisannya, tidak mampu memegang janjinya, dan tidak aman. Berarti dia tidak komitmen. Dan tidak akan muncul komitmen kalau tidak ada dawam. Justru komitmen itu akan muncul, akan kuat kalau dawam. Mana mungkin dikatakan saya komitmen tapi tidak dawam? Nggak mungkin. Komitmen itu lahir justru dari adanya dawam. Istiqomah itu muncul karena adanya dawam.
Nah, agar itu istiqamahnya bagus dan bagus benar menurut syar'i, maka ada ikhlas itu. Nah, yang terakhir itu jebakan kufur. Sudah paling berat kalau sudah kufur. Alhamdulillah subhanahu. Maka setelah Allah menegaskan fasholli li rabbika disambung dengan wanhar, harus ada bukti. Bukti kalau kita sudah dawam, bukti kalau sudah istiqamah, itu harus wanhar, berkurban. Kurban ada bentuk fisik, kambing, domba, sapi, onta, tapi ada berbentuk batin, itu apa namanya kamu itu? Memotong nafsu dan ego kita, menyembelih nafsu, menyembelih ego, menyembelih pengakuan diri. Kita sembelih itu secara batiniahnya. Secara zahiriahnya juga tidak kalah penting, yaitu kita berkurban. Dan ini sejarah yang harus diluruskan, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan miskin, tidak punya warisan. Beliau tidak mewariskan, tapi di masa hidupnya beliau itu selalu bersedekah. Setiap ada wanita yang beliau itu nikahi, maharnya itu kalau diukur dengan nilai rupiah itu miliar. Ada nggak kita orang kaya yang miliar? Jarang lah. Beliau itu dari 11 istrinya, setiap yang dinikahi beliau itu maharnya itu miliar. Ada 3,5 miliar, 4 miliar. Dan setiap tahun itu beliau kurban 100 ekor unta. Satu untanya paling murah 35 juta. Berarti setahun itu beliau kurban itu 3,5 miliar setahun. Tiap tahun kita 1 ekor aja sudah seringkali mengatakan sudah pernah. Padahal kurban itu setiap tahun. Satu keluarga 1 ekor kurban. Sebenarnya tidak perlu, cuma karena sudah tradisi, tahun ini bapaknya, tahun depan ibunya, nggak apa-apa, jadi motivasi. Padahal itu korban itu mewakili keluarga. Setiap tahun terus menerus. Jangan sampai lewat di situ Idul Adha kita tidak korban. Insya Allah rezeki kita Allah akan berikan kepada yang berkorban. Toh Nabi Allah Ibrahim saja tidak pernah habis kambingnya, 100 ekor setiap hari. Ketika kurban itu ribuan ekor dikurban. Tidak ada istilah itu kehabisan kambing. Makin banyak kurbannya, makin Allah gandakan hartanya. Mana qasa malun bisadaqah bal yazdad 3 kali kata Rasul. Tidak ada orang yang berkurang hartanya karena sedekah, bahkan bertambah. Maka ketika kemarin itu Adha, itu khutbah sholat di majelis dan khutbah, saya sampaikan pada para tetangga yang hadir, sesungguhnya orang yang bersedekah itu tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah susah. Mungkin susah karena nggak pernah sedekah. Setelah sorenya ada yang datang ke majelis. Pak, sebenarnya saya pengen korban Pak, tapi ya bagaimana, ini motor di servis habis 500.000, anak saya itu sekolah sampai 3 juta, ini sakit sampai harus diopname. Saya katakan yang penting niat untuk korban tahun depan. Dalam hati itu karena dia nggak pernah korban. Coba kalau korban.
mungkin saja motornya diservis tapi tidak semahal itu. Ya kok pernah di rumah sakit Allah angkat penyakitnya. Nggak boleh. Tidak ada apapun yang mustahil kalau Allah menghendaki. Jadi itu yang sulit dipahami oleh kita. Terhalang korban karena banyaknya pengeluaran. Justru banyak pengeluaran kan tidak korban gitu kalau kita kali. Nah, maka wanhar bukti itu dengan kurban. Tiap tahun motong korban doang nih kurang. Banyakan yang jadi panitia atau yang jadi penerima kurban ya? Kalau ingin kurban banyakan yang survei kambing atau yang banyakan yang beli tusukan sate? Jadi sesungguhnya kurban itu dikatakan dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Kita mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Hukumnya sudah sunnah muakkadah, mewakili satu kurban di satu keluarga. Pahalanya untuk seluruhnya satu keluarga kita. Azimu do'ayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Agungkan hewan kurbanmu, muliakan hewan kurbanmu karena dia itu di atas sirat sebagai kendaraanmu. Jadi banyak orang yang kurban itu yang tanduknya besar, ya karena itu kan jadi kebanggaan nanti. Malu kita nanti kalau kita korban kami yang ngarah tanduknya, malu nanti itu. Nanti akan ya gitu. Nanti akan dibangkitkan sama dengan ketika dikorbankan di dunia. Jadi kebanggaan ketika itu dibangkitkan di hadapan Allah, besar tanduknya, besar badannya. Jadi korban itu boleh pakai kambing betina, boleh. Kan bukan syarat. Tapi kan malu nanti. Jadi nggak ada istilah yang korban kan daging bukan tanduknya. Nggak begitu sebenarnya. Yang gagah, Garut kalau perlu. Yang besar tanduknya, yang muter tanduknya. Bukan masalah yang dimakan kan bukan tanduknya, bukan itu. Memang azimu diperintahkan muliakan, agungkan hewan kurbannya, kalau perlu limosin tuh sapinya. Oh, si gerandong tuh. Ya, gerandong Ipan Hakim 1,4 ton. Oh, beratnya. Ya seperti itu. Wanhar itu adalah bukti kita itu dawam dan istiqomah kepada Allah. Nah, semoga di tahun depan kita menjadi hamba Allah yang terbiasa kurban. Terbiasa kurban, bukan terbiasa makan lagi kurban, terbiasa kurban. Biasa motong. Motong terus kurban. Kalau Pak Ujang sampai kurban, muklis kurban double tuh. Sudah korban, motong. Kita mah cuma korban doang, nggak bisa motong. Kamu wah bisa motong, bisa kurban segala. Allah berikan rezeki kita, Allah sehatkan kita, dan Allah dawamkan ibadah kita. Allah istiqomahkan hati kita hanya kepada Allah, dan semoga kita diampuni murid oleh penguasa. Amin ya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah